Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjar Nur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang meliputi berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat cukup yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa. Semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik bahasa secara lisan maupun tulis, dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada area globalisasi. Pembahasan. Kita akan membahas 5 kategori. Dan yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibedakan. Pembakuan itu terjadi sejak dilaksanakan Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai di taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar Agustus 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Yang ketiga, pentingnya bahasa dalam pembangunan bangsa. Untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kekurangan dan kesatuan bangsa, bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional sehingga tercipta masyarakat yang kondusif yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Proses pembangunan yang terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakatnya hidup dalam suatu damai dan rukun, dan bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan. Dalam hal ini, bahasa ini turut berperan dalam membangun Indonesia baik dari aspek manusia maupun pembangunan infrastrukturnya. Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Bergulirnya era globalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu budaya, ilmu, dan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia.
luas wilayah dan bentuk negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing sangat memungkinkan terjadinya perubahan kosakata dan dialek di tiap-tiap daerah, luas wilayah dan bentuk negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing. Sangat memungkinkan terjadinya perubahan kosakata dan dialek di tiap-tiap daerah. Dalam nomor 3 tahap tadi dibagi menjadi 2 peranan. Yang pertama, peran bahasa dalam kaitannya dengan dunia kesenian. Dan yang kedua, peranan bahasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa dari bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan ini harus terus berjalan untuk menjaga keterlangsungan hidup manusia. Karena tanpa pendidikan tidak akan ada perpindahan ilmu, pengetahuan, serta nilai-nilai dan norma sosial dari generasi tua ke generasi muda. Bahasa Indonesia memegang peranan penting baik secara lisan maupun tertulis, baik dalam tataran hukum, pengembalian kebijakan, manusia pada tataran pelaksanaan. Melalui pengembangan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif akan meningkatkan dan menyeimbangkan antara kemampuan soft skill dan hard skill untuk menjadi manusia yang baik yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, yang nomor 5, pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukan sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah, tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis. Bahasa sebagai bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi untuk sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Untuk kesimpulannya, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu dalam segala hal, adat istiadat ataupun daerah, asal suatu individu, serta sebagai media untuk pemahaman atas segala informasi, dan pemersatu dari berbagai macam bahasa daerah untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, dengan bahasa kita dapat mensosialisasikan pada semua orang tertentu bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa karena untuk menyatukan berbagai budaya dan bahasa, kita harus menggunakan bahasa Indonesia seperti halnya untuk menyatukan pendapat, rumusan, rancang, rencana kenegaraan sehingga kita dapat mengetahui informasi-informasi dari dalam negeri sebagai sumber pengetahuan negara. Untuk sarannya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya menyarankan agar kita, pemuda Indonesia, harus bangga terhadap negara dan bahasa kita, yaitu Indonesia. Yang paling penting adalah kita tidak akan berhenti mempelajari bahasa kita atau bahasa Indonesia secara baik dan benar, agar kemudian hari anak cucu kita bisa terus menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Walaupun zaman terus berkembang, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.